Timnas Indonesia U23 tinggal 2 langkah lagi lolos Olimpiade Paris 2024. Kepastian itu didapat setelah skuad asuhan Shin Tae-yong lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Skuad Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final Piala Asia U23 setelah finish sebagai runner-up grup A dengan 6 angka. Koleksi 6 angka didapat Timnas Indonesia U23. Setelah menang 1-0 atas Timnas Australia U23 dan membungkam Timnas Yordania U23 dengan skor 4-1. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan menjadi wakil grup A bersama Timnas Qatar U23 yang finish sebagai juara grup dengan 7 angka. Kelolosan ke perempat final Piala Asia U23 merupakan sejarah bagi sepak bola Indonesia, sebab Timnas Indonesia U23 langsung lolos ke perempat final di edisi perdana tampil di ajang 2 tahunan ini. Lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 juga memperbesar peluang skuad Garuda Muda lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sekedar diketahui, tim-tim yang finish di posisi 1, 2 dan 3 Piala Asia U23 berhak lolos ke Olimpiade Paris. Sementara itu, tim yang finish di posisi 4 bakal tampil di babak playoff kontra wakil Afrika, Guinea. Hal itu berarti, Timnas Indonesia U23 tinggal 2 langkah lagi menuju Olimpiade. Jika lolos ke final, skuad asuhan Shin Tae-yong dipastikan lolos ke Olimpiade. Ya, selangkah lagi Indonesia menuju Olimpiade Paris 2024. Seluruh rakyat Indonesia termasuk para petinggi, pejabat negara mendoakan semoga Timnas Indonesia akan berhasil di Piala Asia U23 ini, karena memang di Piala Asia U23 ini itu menjadi suatu trending topik ya di seluruh negara Indonesia. Bahkan sampai para pejabat negara itu selalu membicarakan mengenai kondisi Timnas Indonesia, kondisi keberhasilan Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Seluruh pejabat negara, termasuk kemarin kita lihat tuh Prabowo ya, presiden terpilih bersama wapresnya, itu turut serta mensupport dan mendukung Timnas Indonesia untuk berhasil lolos ke Olimpiade ya. Jadi memang bola ini menjadi mungkin suatu suatu suntikan, menjadi bukti kesuksesan bola ini, berarti kesuksesan bola di Indonesia ini berarti mencerminkan kesuksesan pemerintah Indonesia dalam mengelola negara Indonesia ya. Makanya para pejabat tuh sampai berkoar-koar, dari presiden, menteri, anggota DPR, semuanya itu berkoar-koar ketika kesuksesan Timnas Indonesia saat ini. Bayangkan saja, terakhir kita lolos ke Olimpiade itu di tahun 1956. Di Piala Dunia kita di 1930-an kalau nggak salah, dan itu pun Timnas Indonesia masih statusnya masih negara Hindia Belanda ya. Artinya kalau kita mencoba melihat histori Indonesia di Olimpiade, artinya sudah hampir 60 tahun ya, 70 tahun bahkan, hampir 70 tahun Indonesia tidak ikut Olimpiade ya di cabang sepak bola. Jadi sekarang ini masih menjadi panggung besar bagi para pejabat yang berkepentingan untuk membuat citra mereka semakin tinggi ya. Dan memang pada faktanya para masyarakat Indonesia juga para supporter yang sangat fanatik, bahkan seluruh dunia dinobatkan sebagai supporter terfanatik sepak bola. Jadi momen ini sangat langka, dan nyatanya Indonesia ini aji mumpung, dan mungkin di 2 tahun lagi ini di Piala Asia U23 2 tahun lagi mungkin kesempatan itu tidak ada ya. Maksudnya jarang-jarang ada kesempatan seperti ini, di mana permainan Indonesia sangat bagus, ditambah pemain naturalisasi yang sangat bagus.
dan tinggal butuh 1 kali pertandingan, 2 pertandingan lagi nih, 1,5 pertandingan lagi kurang lebih, Indonesia tuh akan lolos ke ke Olimpiade di Paris ya. Dan sudah ditunggu oleh klub-klub negara-negara besar ya. Memang kalau misalnya Indonesia saat ini tidak bisa juara Piala Asia, itu otomatis akan segrup dengan negara-negara besar seperti Argentina, Prancis. Kalau Indonesia mendapatkan jatah lolos ke Olimpiade ini dengan peringkat 3 terbaik, otomatis Indonesia dipastikan akan bergabung dengan grup A ya. Grup A bersama tuan rumah Prancis. Wah, Indonesia akan bertemu pemain-pemain hebat nanti ketika kalau misalnya andai kata lolos ke Olimpiade bertemu dengan Prancis. Sebut saja Mbappe kita tahu kan itu lagi pamornya lagi tinggi juga ya sebagai pemain top dunia ya. Jadi memang ini kesempatan dimana juga Korea juga yang kita lawan nanti ini, itu notabene itu para pemainnya bukan pemain Korea yang senior ya, kayak Song Ho-min, Hwang Hee-chan yang bermain di liga top dunia ya, di PL ya, tapi melainkan pemain-pemain lokal yang dimana mereka kebanyakan pemain Korea Selatan ini bermain di liga-liga lokal mereka, di Liga Korea Selatan, yang dimana memang Liga Korea Selatan itu sangat timpang ya antara pimpinan klasmen dengan klub papan tengah ya. Itu hanya 1-4 tim papan atas yang kualitasnya bagus. Setelah itu udah jomplang tuh, kayak Liga Italia lah, mirip tuh Liga Korea. Dan ini kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk mengalahkan Korea Selatan. Namun memang Korea Selatan dari 16 pertandingan terakhir itu 15 kali menang dan sekali imbang. Itu yang mengerikan sekali ya pemain Korea Selatan ini. Dimana dia juga merupakan bekas juara Piala Asia 2 tahun yang lalu, 2022 kalau nggak salah, dan menjadi juara Asian Games kalau nggak salah di 2018 dan kemarin di 2022 ya. Jadi memang sangat mengerikan juga Korea Selatan di Piala Asia 23 ini, dan ini menjadi beban berat bagi Sintayong karena memang Sintayong ini sudah mengalami fase sebagai pelatih timnas Korea dari seluruh fase umur ya, dari junior U20 membawa timnas Korea Selatan lolos ke Piala Dunia U20. Jadi memang ini sangat berat sekali bagi Sintayong, tapi memang kita harus percaya kepada Sintayong. Dia yang dia katakan ini apa adanya, jujur, dan gue yakin memang Sintayong ini adalah orang yang profesional. Dia tahu saat ini dia posisinya sebagai apa, sebagai pelatih timnas Indonesia. Jadi gue rasa Sintayong tidak mungkin mengkhianati timnas Indonesia yang sangat sekali mencintai Sintayong ya, dengan kepelatihannya di timnas Indonesia. Oke, semoga Indonesia malam ini berhasil lolos ke Olimpiade. Hampir pasti ya kalau semifinal itu lolos. Jadi sandungan terakhir mungkin kalau gue bilang kalau menang lawan Korea nih 80% otomatis Indonesia akan lolos ke Olimpiade. Terima kasih.